Hani? Ada Bu. Yoksata? Ada Bu. Marta? Ada Bu. Pasca? Ada Bu. Samuel? Ada Bu. Selvi? Ada Bu. Thomas? Ada Bu. Teresia? Ada Bu. Valentina? Ada Bu. Semuanya hadir? Hadir. Satu detik. Baik, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang indahnya negeriku. Temanya keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Di sini Ibu mau menyampaikan apa inti dari pembelajaran ini. Yang pertama, menerima, menghargai dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Yang terakhir, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis, dan sistematis dalam karya yang etis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu diberikan sama kita nanti gambar siswa mampu mendeskripsikan tentang guru cendrawasih secara rinci. Yang kedua, setelah menganalisis teks, siswa mampu mendeskripsikan kaitan antara kegiatan manusia dan kerangka burung cendrawasih dengan menerapkan berpikir kritis. Yang ketiga, setelah menelan tabel dan mendiskusikan hasil penelitian tentang burung cendrawasih, siswa mampu menjelaskan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal dan persen dengan percaya diri. Yang keempat, diberikan data hasil penelitian burung cendrawasih, siswa mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal, persen, dan teliti. Udah. Baik, nanti siswa mampu menyebutkan contoh interaksi manusia dengan lingkungan dengan percaya diri. Yang terakhir, siswa mampu menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan secara rutin. Di sini Ibu mau memberikan sebuah gambar. Kalian gambar apa ini? Burung apa? Burung cendrawasih. Setelah kalian amati ini sama Ibu, apa yang ada? Warna apa? Warna apa? Ya, terus apa lagi? Di mana ada dia? Di mana ada posisinya? Tuh, betul sekali apa yang Anda bilang ya. Ini adalah burung cendrawasih. Oke. Ibu mau menjelaskan apa itu burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah burung yang sangat terkenal karena bulunya yang sangat menarik. Menarik bukan burung cendrawasih tersebut? Menarik. Dan pernah kalian lihat bagaimana video burung cendrawasih? Ada yang sudah dan ada yang belum, benar? Benar. Oke. Dan burung cendrawasih ini tertarik kan melihat nggak? Ada nggak sama kita di sini? Tidak ada ya. Ya, karena burung cendrawasih ini adanya di daerah di Papua. Dan itu pun hewan ini sangat langka karena terlalu banyak pemburu yang ingin menangkap burung cendrawasih dijadikan
perdagangan, mereka jual dengan harga yang sangat tinggi karena burung ini memang menarik, sangat cantik, apalagi kalau dia terbang. Terus dan burung cendrawasih ini bukan sembarangan tempat dia hidup. Dia itu bisa hidup di hutan hujan tropis di Papua, bisa juga di pulau-pulau kecil seperti Aru dan Pulau Biak yang berada di Australia. Adapun ciri-ciri dari cendrawasih, ada bulunya seperti yang Anda bilang tadi, ada bulunya, terus ada warnanya juga, ada seperti warna kuning, hijau, putih, ada coklatnya juga. Terus memiliki ekor yang sangat unik, panjang ekornya, beda dari burung-burung yang lain. Terus ada juga di burung cendrawasih ini dia memiliki kaki yang agak tajam, ya, ada tajamnya. Beda dari burung-burung yang ada di sini, kecil-kecil kakinya, benar bukan? Benar. Terus makanan cendrawasih ini juga bukan sembarang makanan. Dia itu bisa makan pepaya, bisa juga makan serangga, ada juga biji-bijian, itu makanan burung cendrawasih. Adapun yang sangat unik ketika burung cendrawasih ini sedang menari. Burung cendrawasih ini ternyata bisa menari loh teman-teman. Ini burung cendrawasih bisa menari. Tariannya itu sangat indah. Ibu juga tidak ada bawa tadi PowerPoint supaya bisa disaksikan videonya. Sudah. Oke, berikutnya nanti. Adapun jenis-jenis burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini ada yang kuning, ada cendrawasih raja, ada juga cendrawasih botak, ada juga cendrawasih biru. Terus status perlindungan. Badan spesialis burung cendrawasih ini tercantum punah karena pemburu liar ini sangat takut kita. Karena tidak bisa aja mereka tengok burung cendrawasih ini, pasti mereka tangkap. Seperti kita di sini, kalau ada burung, ada kadal, apalagi yang ada pasti diburu bapak-bapak kan, bapak di rumah. Benar tidak? Apa yang pernah kalian dapat dari bapak kalian pulang bawa apa dia? Apa dibawanya di rumah? Burung. Burung apa yang pernah kalian makan? Burung apa? Ada yang pernah bawa kodok, bapaknya pulang dari ladang bawa kodok. Ada. Gimana rasanya? Enak. Terus ada apa lagi? Apa lagi? Keong. Enak keong? Enak. Ya, terus apa lagi? Ular. Dibawa bapak dari rumah? Oh, biasa. Ular apa? Besar. Besar itu. Terus apa lagi yang dibawa dari rumah? Kalau bapak pulang dari ladang? Hanya itu aja, hanya ular, kadal, kodok, keong, lagi tadi burung, ikan, luar biasa. Nah, begitu juga burung cendrawasih ini di daerah Papua sudah sangat langka burung ini. Kalau bisa pun jangan mereka temukan burung ini karena terlalu jahat manusia-manusianya. Mereka ambil. Kalau kita di sini kita mengambil untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau mereka tidak, mereka jual dengan harga yang sangat tinggi. Jadi beginilah hidupnya cendrawasih ini sangat menyedihkan. Dia itu selalu diburu karena untuk diperdagangkan, bukan untuk dilestarikan. Adapun juga nilai budaya dari burung cendrawasih ini dijuluki sebagai Adapun nilai budaya cendrawasih yang sering digunakan di adat Papua, di tarian tradisional dan simbol suku. Adapun juga simbol keindahan dan kebanggaan dari Indonesia bagian timur. Sudah mengerti sampai di sini? Sudah. Oke, sekarang ibu mau memberikan pertanyaan kepada. Apakah kalian bertanya sama ibu? Ada yang bertanya sama ibu tentang burung cendrawasih ini? Apa? Ada tidak? Tidak. Baik, ibu sekarang bertanya sama anak-anak ya. Mengapa burung cendrawasih
Saya dua, Bu. Pernah dipercayakan tidak memiliki kaki. Simbol keagungan dan keajaiban alam. Saya simbol keindahan dan alam Indonesia. Oke. Benar sekali apa yang dikatakan Cindy bahwa keindahan burung ini sangat luar biasa karena burung cendrawasih memiliki bulu yang sangat indah berwarna cerah mencolok seperti kuning emas, merah, hijau, dan putih. Terus siapa ini? Siapa namamu? Casey juga benar, gerakan menari yang elegan. Burung jantan juga bisa memiliki tarian saat kawin. Pas kawin mereka sama pasangannya ada tarian mereka, tarian khusus. Terus tarian ini seperti tarian yang dipamerkan di depan umum bagaimana cara tarian cendrawasih saat kawin. Terus yang dibilang si Samuel juga benar, langka dan hanya ditemukan di tempat tertentu karena habitatnya si cendrawasih ini memang hanya ada di Papua. Ada Papua Nugini dan sebagian juga Australia bagian timur. Terus yang disampaikan juga si Thomas benar, karena dipercaya tidak memiliki kaki. Dahulu saat bulunya diperjualbelikan ke Eropa, kakinya sering dipotong sehingga muncul mitos bahwa burung ini tidak pernah turun ke tanah dan hidup nelayan di udara seperti makhluk dari surga. Makanya lah dia dijuluki sebagai burung surga karena sudah dipotong kakinya. Jadi anggapan orang itu nggak bisa jalan burung itu hanya bisa terbang saja. Terus benar juga dikatakan si Pasca, simbol keagungan dan keajaiban alam. Dalam budaya Papua dan Maluku, burung ini dianggap suci dan dihormati. Burung ini juga menjadi simbol keindahan alam Indonesia dan pernah digunakan dalam lambang kerajaan atau suku. Oke, pertanyaan kedua Ibu mau bertanya. Berikan sama Ibu 5 informasi penting tentang burung cendrawasih. Siapa bisa jawab? Jantan yang indah. Oke, ada lagi? Tidak semua cendrawasih bisa berbicara. Nah, saya Bu, memiliki tarian khusus saat kawin. Masuk ke bergabung Insider. Saya cendrawasih dipakai sebagai lambang tradisi dan tanda. Saya Bu, Menjadi lambang keindahan dan keanekaragaman hayati Indonesia ini. benar apa yang disampaikan kawan-kawan mulai dari siapa namanya nih? Ezra benar apa yang disampaikannya, hanya burung jantan yang memiliki bulu tiga karena burung cendrawasih ini memiliki bulu yang sangat panjang dan warna-warni dibandingkan dengan betinanya. Ini digunakan untuk menarik perhatian burung betina saat musim kawin. Benar juga apa yang disampaikan si siapa ini? Putri, tidak semua cendrawasih bisa terbang jauh karena beberapa spesies burung cendrawasih lebih sering melompat dan dari ranting ke ranting ke hutan daripada terbang jarak jauh. Benar juga apa yang disampaikan siapa namanya? Fortu, termasuk keluarga burung. Bukan, memiliki tarian khusus ya kan? Iya, Fortu itu sama tadi Fortu memiliki tarian khusus saat kawin. Salah satu juga pernikahan cendrawasih adalah ritual tarian saat kawin. Burung jantan akan menari, membuka bulunya dan berputar-putar dengan gerakan indah. Begitu juga disampaikan siapa namanya ini? Josapal. Ya, termasuk keluarga burung Paradisea. Secara ilmiah burung cendrawasih tergolong dengan famili Paradisea berasal dari kata Paradisea atau sub dari artinya parasit. Artinya dari Paradiseidae. Oke? Terus yang disampaikan si Valen, nama cendrawasih dipakai sebagai nama provinsi dan lambang. Benar, sebagai cendrawasih digunakan seperti di provinsi Papua Barat. Dulunya bagian dari Papua
makanya dibaca soalnya ya. Paling Kerjakan ya.
Sudah siap? Sudah. Baik, Ibu sudah kumpulkan LKPD-nya. Nanti Ibu panggil perwakilan dari meja untuk menyampaikan isi dari yang mereka sampaikan di awal. Baik, untuk meja orasi ini, Ibu mau ini yang baca ke depan. Masih perempuan. Satu jenis pakan apa yang paling disukai burung cendrawasih di taman burung? Serangga kecil dalam dipilih oleh 20 burung. Dua, jenis pakan apa yang paling disukai burung cendrawasih di taman anggrek biak? Serangga kecil dipilih oleh 25 burung. Tiga, apa perbedaan preferensi pakan burung cendrawasih antara kedua taman tersebut? Di taman burung, burung cendrawasih juga cukup menyukai pisang dan pepaya. Empat, menurutmu fakta apa saja yang dapat mempengaruhi perbedaan selera pakan burung cendrawasih di dua lokasi tersebut? Jenis tanaman yang tumbuh di sekitaran taman, ketersediaan dan kebiasaan pakan yang sudah terbentuk, pengaruh kebiasaan kondisi iklim mikro atau habitat di masing-masing taman, pengaruh kebiasaan pemberian makanan, pergaulan makanan. 5. Dari data tersebut, simpulkan apa jenis pakan yang sebaiknya disediakan lebih banyak untuk burung cendrawasih di kedua tempat. Jelaskan alasannya. Serangga kecil sebaiknya disediakan lebih banyak di kedua taman karena paling disukai kedua lokasi. Nektar bunga juga tambahkan lebih banyak di tanaman anggrek biak karena menjadi pilihan kedua terbanyak. Baik, tentang kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ibu mau Saska yang baca. Satu, jenis pakan apa yang paling disukai burung cendrawasih di taman burung? Serangga kecil dipilih oleh 20 burung. 2. Jenis pakan apa yang paling disukai burung cendrawasih di taman anggrek biak? Serangga kecil dipilih oleh 25 burung. 3. Apa perbedaan preferensi pakan burung cendrawasih antara kedua taman tersebut?
cendrawasih juga cukup menyukai pisang dan pepaya. 4. Menurut faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perbedaan selera pekan burung cendrawasih di dua lokasi tersebut? Jenis tanaman yang tumbuh di sekitar taman, ketersediaan dan kebiasaan pakan yang sudah dibentuk kondisi iklim, mikro atau habitat di masing-masing taman pengaruh kebiasaan pemberian makan oleh pengelola taman. Dari data tersebut, kesimpulan apa jenis pakan yang sebaiknya disediakan oleh banyak untuk burung cendrawasih di kedua tempat. Jelaskan alasannya. Serangga kecil sebaiknya disediakan lebih banyak di kedua taman karena paling disukai di kedua lokasi. Nektar bunga juga bisa ditambahkan lebih banyak di taman anggrek biar karena menjadi pilihan kedua terbaik. Oke. Mas tukang untuk kelompok 2. Kelompok 3 aku mau membacakan siapa ya selfie? Siapa selfie? Jenis apakah apa yang paling disukai burung cendrawasih di taman burung? Serangga kecil dalam dipilih oleh 20 burung. Jenis pakan apa yang paling disukai burung cendrawasih di taman anggrek liar? Serangga kecil dalam dipilih 25 burung. Apa perbedaan preferensi pakan burung cendrawasih antara kedua taman tersebut? Di taman burung cendrawasih juga cukup menyukai pisang dan pepaya. Menurutmu, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perbedaan selera pakan burung cendrawasih di dua lokasi tersebut? Jenis tanaman yang tumbuhlah di sekitar tanaman, ketersediaan dan kebiasaan pakan yang sudah terbentuk, kondisi iklim mikro atau habitat di masing-masing tanaman, pengaruh kebiasaan pemberian makanan oleh pengelola taman. Dari data tersebut, simpulkan apa jenis pakan yang sebaiknya disediakan lebih banyak untuk burung cendrawasih di kedua tempat. Jelaskan alasanmu. Serangga kecil sebaiknya disediakan lebih banyak di kedua taman karena paling disukai di kedua lokasi. Nektar bunga juga bisa ditambahkan lebih banyak di taman anggrek biar karena menjadi pilihan kedua terbaik. Terus kelompok 3. Untuk kelompok 4, kelompok terakhir itu mau Indah yang bacakan. Serangga kecil dalam dipilih oleh 20 burung. Serangga kecil dipilih oleh 25. Kita burung cendrawasih juga suka menyukai pisang dan pepaya. Jenis tanaman yang
merupakan angka yang paling buruk pesawat yang sama hingga tidak. Serangga terdiri 25 burung. Tiga. Perbedaan apa perbedaan frekuensi akan burung cendrawasih antara kedua tanaman tersebut? Oke, pertama kelompok 4. Baik, sekarang ibu mau buat satu permainan. Ayo sini melingkar. Melingkar, pegang melingkar ya. Ayo melingkar, bagaimana melingkar? Melingkar. Sudah. Melingkar. Pasang melingkar ya, pasang. Ayo, nyat kali ya. Oke, makan. Masya. Oke. Tidak ada juga bola di sini. Gimana nanti berhenti lagunya itu yang menjawab pertanyaan ibu? Siap? Maksudnya, jadi mulai dulu Masya. Apa ciri-ciri burung cendrawasih yang kamu tahu? Ada warna kuning. Oke, jalan. Di burung cendrawasih itu ada yang sama apa? Dia memilih apa? Ada. Oke, jalan. Kenapa putus? Pusing. Oke. Ibu mau bertanya. Kenapa saya burung cendrawasih? Ya salah kedua. Lanjut. Oke, ibu mau tanya. Gimana bersangka pohon cendrawasih tadi? Gimana cara yang jawab? Gimana tadi bersangka? Tahu tidak? Keluar. Oke, tidak boleh buat hanya pusing kalau kalian. Satu, dua, tiga. Oke, ibu mau nanya. Di burung cendrawasih itu warna apa aja yang ada? Warna coklat. Warna putih. Kuning. Oke, benar, lanjut. Buka lagi ya. Burung cendrawasih ada itu tidak? Ada. Ekornya panjang pendek? Panjang beda. Coba lihat ya. Di daerah mana tinggal si cendrawasih? Di daerah hutan. Terus di daerah mana? Oke, benar. Semua ada benar. Capek? Oke, ibu mau bertanya
Puan materi pada pagi hari ini Guru Cendrawasih adalah hewan bangsa yang dimiliki di Papua. Burung ini memiliki bulu yang indah dan menjadi bencana tumbuh. Oke, baik, benar sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Pasca bahwa burung cendrawasih adalah salah satu hewan langka yang memiliki bulu indah dan hidup di hutan Papua. Keberadaannya terancam karena pemburuan liar dan kerusakan hutan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian dengan tidak memburu, tidak merusak hutan, serta mendukung upaya pelestarian hewan langka di Indonesia. Baik, kita akhiri saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa petugas? Baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak.